di hadapan Allah, sadar kita sesadar-sadarnya bahwa diri kita la haula wala quwata illa billah. Ini diri kita sebenarnya. Tidak ada daya dan upayaku. Tak ada daya kita ini yang merasa bersifat wujud. Tak ada daya kita ini yang bersifat sama, basar, kalam, ilmu, koda, iroda dan hayat. Melainkan semata-mata yang wujud itu adalah Allah. Kalaulah yang wujud itu sebenar-benarnya Allah, Bapak Ibu, maka yang mendengar itu siapa? Yang mendengar itu juga Dia. Kalau yang mendengar itu juga Dia, lalu yang melihat siapa? Yang melihat juga Dia, Allah. Kalau yang melihat juga Dia, yang berkata juga Dia, yang berilmu juga Dia, yang kudrat Dia, yang iradah Dia, dan yang hayat itu hanya Dia. Lalu mana diri Bapak Ibu di situ? Apakah ada diri Bapak Ibu di situ sebesar zarah? Diri kita sebesar zarah di hadapan Allah itu tidak pernah ada. Ini yang diri yang la haula wala quwata illa billah itu. Kalaulah sebesar zarah, diri kita tidak ada di hadapan Allah. Karena diri kita itu adalah tiada. Nih. Diri kita itu adalah tuli buta. Diri kita itu adalah bisu, lemah, papa, dan diri kita itu mati. Lalu siapa diri Bapak Ibu ini? Kalau diri kita tidak ada, siapa diri kita ini? Kalaulah diri Bapak Ibu itu betul-betul tidak ada, maka diri Bapak Ibu inilah yang dikatakan namanya Ainullah. Diri Bapak Ibu itulah yang dikatakan Ainullah, nyatanya Allah. Kalaulah diri Bapak Ibu itu Ainullah, nyatanya Allah, maka diri ya Bapak yang dikatakan Ainullah itu dikatakan dirinya wujudullah. Wujudnya Allah. Kenapa diri kita itu dikatakan Ainullah? Kenapa diri kita dikatakan wujudnya Allah? Diri kita ini dikatakan wujudnya Allah itu sebenarnya karena diri kita itu tempat memandang nyatanya zat Allah, tempat memandang nyatanya sifat Allah, tempat memandang nyatanya asma Allah, dan tempat memandang nyatanya af'al Allah. Kalaulah diri kita ini tempat memandang nyatanya zat Allah, sifat Allah, asma Allah, dan af'al Allah, maka disitulah dikatakan diri kita itu adalah sirullah, rahasia Allah. Bagaimana cara kita memandang bahwa diri kita itu rahasia Allah? Rahasia zat, sifat, asma, dan af'al. Kita lihat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu betul-betul dikatakan diri rahasia Allah, yang pertama, af'al Allah pada diri Bapak Ibu itulah nyata pada tubuhnya. Maka apa yang diperbuat oleh anggota tubuh, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, dan duduk, memandang, mendengar, berkata, itu sebenarnya nyatanya fi'il Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku yang menciptakan dirimu, yang menjadikan dirimu itu yang jadi dirimu, dan apa-apa yang kamu perbuat. Apa yang kamu perbuat itu nyatanya kelakuan aku, nyatanya perbuatan aku. Kul kullu min indillah, tiap-tiap segala sesuatu yang kamu perbuat itu nyatanya perbuatan aku, datangnya daripada sisi aku, kata Allah. Jadi tubuh kita ini tempat memandang nyatanya af'al Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, asma Allah. Untuk memandang asmanya Allah nyata pada diri Bapak Ibu, itu memandangnya pada hati.
Hati inilah tempat memandangnya asma Allah itu. Dan yang ketiga, sifat Allah itu pada diri Bapak Ibu itu nyata pada ruh. Ruh inilah tempat memandang nyatanya sifat Allah. Sifat Allah yang mana tuh? Sifat Allah yang 7 tuh. Nih, sifat Allah yang 7. Nih. Sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat. Jadi sifat Allah itu betul-betul nyata pada diri kita. Itu yang disebut namanya ruh. Jadi ruh ini bisa hidup itu karena nyatanya sifat hayat Allah. Ruh itu bisa berkehendak karena nyatanya sifat iradat Allah. Ruh itu bisa berkuasa karena nyatanya sifat kudratnya Allah. Ruh itu mengetahui karena nyatanya sifat ilmu Allah. Ruh itu berkata karena nyatanya sifat kalam Allah. Ruh itu melihat karena nyatanya sifat basir Allah. Ruh itu mendengar karena nyatanya sifat sami'nya Allah itu. Sedangkan zat Allah pada diri Bapak Ibu itu disebut namanya dengan sir. Sir itu maksudnya rahasia Allah. Jadi diri Bapak Ibu itu dikatakan sirullah, rahasia Allah. Itulah yang Allah bukakan. Siapa diri kita ini yang sebenarnya? Diri kita yang sebenarnya kata Allah, al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu, diri kita ini, itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu sifatku, sifatku itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Makanya orang yang telah mengenal akan dirinya, yang sadar dirinya, bahwa dirinya tidak ada di hadapan Allah, yang ada itu hanya Allah, maka disitulah dikatakan bahwa dirinya itu ainullah, dirinya itu wujudullah, dirinya itu yang dikatakan sirullah. Nyatanya Allah, wujudnya Allah, dan rahasianya Allah. Maka ketika itulah Bapak Ibu telah memiliki kesadaran akan Allah. Kesadaran akan Allah itu bahwa dialah yang berdiri, dialah yang ruku, dialah yang sujud, dialah yang duduk. Tidak ada siapa-siapa di situ. Tapi apakah diri Bapak Ibu Allah? Karena diri Bapak Ibu tak ada. Tak boleh kita mengatakan diri kita ini Allah. Karena diri kita itu la haula wala quwata illa billah. Kalau tak boleh kita mengatakan diri kita Allah, lalu apa yang mesti kita katakan? La sautun wala harpun. Tak ada kata, tak ada suara lagi. Jangan kita mengaku-ngaku diri kita ini Allah. Jangan kita mengaku-ngaku diri kita ini Tuhan. Diri kita tak pernah ada. Maka orang yang telah sampai kepada penyaksian dirinya kepada Allah, kalau dia telah betul-betul nyata menyaksikan Allah yang nyata itu, apa kata Nabi? Man arafallah kala lisanahu. Ini kuncinya Bapak Ibu. Man arafallah kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah, bahwa Allah itu yang bersifat wujud. Siapa yang telah mengenal Allah, bahwa Allah itu bersifat sama, mendengar. Siapa yang telah mengenal Allah, Allah itu bersifat basar. Siapa yang telah mengenal Allah, Allah yang bersifat kalam. Siapa yang telah mengenal Allah, Allah yang bersifat ilmu. Siapa yang telah mengenal Allah, Allah yang bersifat kudrat, iradat, dan hayat. Kalla lisanahu. Ketika itu keluh lidah Bapak Ibu. Keluh itu kata yang tiada terkatakan lagi Bapak Ibu. Hening dalam 1000 bahasa. Tidak ada yang bisa disabui Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa dikatakan ya dok. Kenapa? Karena yang berkata dengan yang mendengar tiada lain adalah Dia. Itulah dikatakan la sholata illallah, la yazkurullah illallah, la na'budu illallah. Tidak ada yang sholat melainkan Dia.
Tidak ada yang mengingat melainkan Dia. Tidak ada yang beribadah melainkan Dia. Tidak ada yang wujud melainkan yang wujud itu Dia. Tidak ada yang melihat dan mendengar melainkan yang melihat mendengar itu hanya Dia. Tidak ada yang hidup melainkan yang hidup itu hanya Dia. Tidak ada di kita situ Bapak Ibu. Itulah yang dikatakan diri Bapak Ibu itu adalah diri yang telah mati di dalam wujud keesaan Allah. Itu yang disebut namanya kesadaran Tuhan. Kesadaran Tuhan itu maksudnya sadar dia sesadar-sadarnya bahwa yang memandang itu Dia. Dianya Allah. Sadar sesadar-sadarnya yang mendengar itu hanya Allah. Itu yang kesadaran Tuhan itu. Ketika itu Bapak Ibu sudah melihat dan menyaksikan Allah dalam pandangan hati namanya. Ya, itu yang dikatakan oleh Nabi melalui hadis qudsi itu, Zahirun Rabbi fi batni abdi. Nih. Zahirun Rabbi fi batni abdi. Nyatanya Tuhan tuh, nyatanya Allah itu dalam pandangan batin hamba. Nah. Jadi nyatanya Allah itu dalam pandangan hati ini, memang Dia cuma yang wujud, Dia cuma yang hidup. Kita tidak pernah hidup, kita tidak pernah ada sejak mula adanya. Itu yang diri la haula wala quwata illa billah. Kalau diri Bapak Ibu sudah mati di hadapan Allah, diri Bapak Ibu la haula wala quwata illa billah di hadapan Allah, maka diri Bapak Ibu itulah yang dikatakan sebutannya almarhum dan almarhumah. Jadi diri yang telah mati itu, kalau ibu-ibu panggilannya almarhumah, kalau bapak-bapak panggilannya almarhum. Jadi kalau ada orang meninggal salah seorang jamaah kita ini, kalau bapak-bapak disebut apa tuh? Almarhum. Almarhum itu orang yang telah mendapatkan rahmat Allah. Kalau ibu-ibu almarhumah, ya orang yang telah mendapatkan kasih sayangnya Allah. Makanya yang mendapatkan gelar almarhum dan yang mendapatkan gelar almarhumah itu adalah orang yang telah mati. Mati yang bagaimana maksudnya? Matinya berpisah ruh dari jasad atau mati di dalam hidup? Mati di dalam hidup. Kalau mati berpisahnya ruh dengan jasad, dia tidak mengenal Allah. Bukan almarhum, bukan almarhumah sebutannya, tapi al-mal'un dan al-mal'una. Ini ingat kaji nih, dari ujung kaji kita ini. Al-mal'un, mal'un dan al-mal'una. Kalau bapak-bapaknya disebut al-mal'un, orang yang dilaknat Tuhan. Kalau ibu-ibunya disebut al-mal'una, juga orang yang dikutuk Tuhan. Jadi kalau diri kita tidak mati, diri kita masih wujud, diri kita masih merasa diri kita yang melihat dan mendengar dan hidup, maka diri yang merasa wujud itulah yang dikatakan diri yang al-mal'un dan al-mal'una, diri yang dilaknat Tuhan. Itulah yang dikatakan sepanjang hidupnya Allah melaknat dia, malaikat juga melaknat dia. Orang-orang mukmin seluruh alam ini juga melaknat akan dirinya. Kenapa? Karena dia telah merampok dan menyandingkan diri di hadapan Allah. Tapi kalau diri kita telah mati sebelum habisnya usia umur, diri kita ini telah mati sebelum datangnya ajal, maka diri yang mati itulah disebut namanya almarhum dan almarhumah. Kadang-kala awak kan takut Bapak Ibu nih, disabi almarhum nak almarhumah, awak mati nih Ustaz, kok Ustaz sabi almarhum? Padahal gelar almarhum itu payah mendapatkannya tuh Bapak Ibu. Mati dulu baru dapat almarhum tuh. Orang yang dirahmati Tuhan. Kalau nak mati, al-mal'un sepanjang hidup itu. Takut tuh itu. Jadi malam ini setelah kita sadar akan diri kita, maka matikalah diri kita ini ya sampai datangnya ajal tuh. Jangan merasa hidup juga lagi. Hilangkan aden-aden doa, ambu-ambu, deyen-deyen, aku-aku, hilangkan itu dah.
Kalau masih ada adennya, ambonya, wujudu kazanbun. Kata-kata aden, kata-kata ambo, kata-kata aku, itu dosa tuh, itu batu licin. Hilangkan itu di hadapan Allah. Tidak ada diri kita lagi di hadapan Allah. Barulah Bapak Ibu, sholatnya itu baru bisa nikmat. Allahu Akbar. Tidak ada lagi bahasa mengingat lagi itu. Apa yang mau diingat lagi? Yang diingat itu udah nyata orangnya, yang diingat itu udah zohir orangnya. Kalau udah nyata orang yang diingat itu, nikmati aja lagi. Yang menikmati hanya dia. Ya, ini membaca surat, ini mendengarkan bacaannya. Ya, hati ini sudah menyaksikan yang diingatnya tidak lain adalah nyata pada dirinya sendiri. Akal ini mengawasi dan mengawal apa yang dibaca oleh mulut, apa yang didengar oleh telinga, dan apa yang diperbuat oleh anggota tubuh. Hadap wajah ke tempat sujud, hadap dada ke Ka'bah. Udah rasa menikmatinya, udahlah tuh. Udah ada Allah, bayang-bayang peluk lagi itu. Jauh Tuhan tuh. Inilah menghayal namanya tuh. Makanya Nabi katakan, ya, man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan baida. Siapa yang menyangka dan mengira bahwa Allah itu masih di luar dirinya, Allah itu masih jauh, maka dia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh, kata Tuhan. Tapi tiliklah diri ini, senterlah diri ini ke dalam. Siapa yang mau menilik dan menyentar ke dirinya ke dalam, insya Allah dia mampu menemui akan Allah yang dia ingat itu. Allah yang dia ingat, Allah yang dia sembah itu tidak lain adalah nyata pada dirinya. Diri inilah nyatanya Allah itu. Allah itulah kesempurnaan pada diri kita ini. Tidak ada diri siapa-siapa di situ. Itulah mati itu Bapak Ibu. Ya. Itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.